Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamaluddin Dwi Laspandi, dosen tetap Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Antakusuma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu pengantar aplikasi komputer. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah TMS 104 yang berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan praktikum dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang perkembangan sejarah komputer, konsep dasar komputer, sistem komputer, hingga perkembangan komputer saat ini. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa agar mampu menguasai, mengoperasikan aplikasi komputer, baik aplikasi berbasis online maupun berbasis offline. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara rinci mengenai seluk-beluk ilmu komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi di era digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi digital berbasis online dan mampu menghasilkan karya digital yang dapat dipublikasikan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengoperasian aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word, baik berbasis offline maupun berbasis online. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengoperasian aplikasi pengolah lembar atau Microsoft Excel berbasis offline maupun online. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengoperasian aplikasi presentasi berbasis online maupun berbasis offline. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif atau kuisis, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktikum, serta pembelajaran berbasis proyek ataupun berbasis tugas. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan materi pada pertemuan kedua, yakni sejarah komputer, konsep dasar komputer, dan sistem komputer. Selamat menyaksikan. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu kalau kita minggu sebelumnya itu membahas kontrak kuliah, pendahuluan, materi apa aja yang nanti akan kita pelajari ya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu materi tentang apa? Tentang sistem komputer. Oke, sudah siap?
Sudah siap? Sebelum kita lanjut ke materi, hadir semua? Sudah melakukan absensi? Sudah? Silakan saya minta satu orang sebelum kita lanjutkan ke materi, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin satu orang. Yuk. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Nih. Sistem komputer. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Ya, ini pertemuan kedua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya menyediakan slide video untuk memperkenalkan apa itu materi sistem komputer ya. Nah, silahkan disimak dulu. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Athanasius Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer yang dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian, generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakai satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terbaru. Komputer ini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil dekat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini, perkembangan komputer terus mengalami kemajuan yang cukup besar. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh. Teknologi yang lebih mini lagi pada sebuah smartphone, bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenalkan pada perangkat smartphone. Nah, perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi artificial intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Nah, itulah sejarah singkat perkembangan komputer. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita. Sedikit video cuplikan tentang sejarah komputer. Nah, sebenarnya sejarah komputer ini ada dua era. Sebelum 1940 dan sesudah 1940. Nah, yang tadi kita lihat itu sesudah atau sebelum? Ayo, sesudah atau sebelum? Sesudah dong, dan kan sudah ada ini ya, sudah ada Android, sudah ada handphone, sudah ada tablet, ya, sudah ada AI. Berarti itu sesudah 1940. Nah, jadi sebelum 1940-nya apa? Ayo. 1940-nya menjadi PR kalian nanti, tugas kalian ya. Jadi nanti saya jelaskan untuk tugasnya, oke? Nah, yang di depan kalian ini namanya komputer apa nih?
No, bukan. Yang di depan nih. Ini namanya apa? Tadi. Personal komputer atau PC. PC atau personal komputer itu termasuk komputer. Nah, oke ya. Ada HP? Ada? HP termasuk komputer nggak? Iya. Jadi jangan kira komputer itu hanya komputer PC, laptop, itu enggak. Jadi semua barang elektronik yang bisa disentuh. No. Jadi komputer adalah barang elektronik yang bisa mengirim dan menerima masukan dan output. Ya. Oke. Next, lanjut. Nah, sistem. Materi kita kan tentang sistem komputer. Nah, sistem, apa itu sistem? Ada yang tahu? Sistem. Ayo. Nih. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen atau bagian yang saling terhubung, di mana jaringan atau bagian itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kira-kira nih di lingkungan kita, contoh sistem itu apa? Sistem. Ayo. Ada yang tahu? Kabel listrik, sistem kabel listrik. No, bukan. Ya, sistem pemerintahan. Boleh. Kenapa bisa disebut sistem? Nah, karena apa? Karena bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, sistem pemerintahan itu kan ada masyarakat, ada polisi, ada menteri, ada presiden, ya kan? Nah, apalagi selain sistem pemerintahan? Sistem pencernaan, ya kan? Sistem pencernaan. Terus apa lagi? Masa kita bahas tentang sistem pemerintah, sistem pencernaan, kan nggak ada hubungannya sama mata kuliah pengantar aplikasi komputer ya? Yang berhubungan sama mata kuliah aplikasi komputer, ini sistem apa? Sistem operasi. Terus sistem apa? Ya sistem komputer ya. Jadi sistem komputer itu termasuk dengan sistem, ya. Kenapa sistem komputer termasuk dengan sistem? Nanti saya jelasin ya. Oke, ini yang tadi. Next, lanjut. Ayo, apa itu komputer? Ada yang tahu? Nah, silakan. Nah, oke, tepuk tangan dong. Ya. Jadi apa itu komputer? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang menerima data input. Input berarti masukan, kemudian diproses. Jadi ketika dia menerima masukan, setelah itu diproses. Prosesnya apa? Sesuai dengan instruksi. Instruksi siapa? Instruksi pengguna komputernya, ya. Kemudian menyimpan dan menghasilkan informasi atau output yang berguna. Jadi kalau yang nggak berguna gimana? Itu penyalahgunaan komputer ya. Oke, next lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Nah, sistem komputer. Kita sudah berbicara dengan sistem komputer ya. Ada berapa sih sistem komputer? Apa aja? Hardware, software, dan brainware. Oke, udah pintar-pintar semua ya. Jadi sistem komputer ini ada 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Ya. Nah, hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Contohnya? Ya, oke ya. Berarti udah paham semua ya, udah tahu semua. Jadi hardware adalah perangkat keras atau peralatan dalam bentuk fisik yang bisa kita lihat. Jadi dia tidak dalam bentuk gaib ya. Jadi peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer ya. Seperti monitor, keyboard, mouse dan lain-lain. Oke.
Nah, di sini ada contohnya, ada beberapa jenis. Ini ada beberapa jenis tentang perangkat keras. Yang pertama ada input atau masukan, ya. Kemudian ada pemrosesan, output atau keluaran, dan perangkat penyimpanan. Nah, saya mau tanya nih, kalian kan udah tahu nih tentang hardware, perangkat keras. Kira-kira jenis perangkat input atau masukan yang termasuk contoh dari hardware itu apa? Mouse, keyboard, ya. Terus apa lagi? Mikrofon, ya, kamera di PC, di laptop, ya. Jadi dia menerima masukan. Kalau mouse itu kan kalau kita gerak-gerakin, ya di PC-nya akan gerak-gerak juga kan? Nah itu. Nah, next lanjut. Prosesor. Tahu prosesor yang kayak gimana? Yang diam. Nah, ini ya. Setelah itu ada apa lagi? CPU. Kemudian RAM. Ya. Pemrosesan. CPU tahu nggak yang mana? Yang kotak. Ya. Yang di dalam apa? Yang di dalam casing itu namanya CPU, ya. Jadi seringkali teman-teman, kalian kan pakai personal komputer nih. Ada monitor, ada casing. Nah, seringkali casing itu disebut dengan CPU, ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi sebenarnya CPU itu yang ada di dalam komputer atau Central Processing Unit. Itu otak dari komputer, ya. Tuh. Gimana bentuknya? Seperti ini, ya. Ini contoh prosesornya, ya. Kemudian untuk RAM-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian perangkat output atau keluaran. Kira-kira contohnya apa? Ya, printer, terus apa namanya, speaker, dan lain-lain. Oke, lanjut ya, next ya. Lanjut. Kemudian penyimpanan atau storage. Apa contohnya? Hard disk, flash disk, SSD, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham semuanya? Itu sedikit penjelasan tentang hardware. Kemudian kita berlanjut ke software. Apa itu software? Perangkat lunak. Contohnya? Aplikasi. Itu aja? Sistem operasi. Apa lagi? Udah? Udah, ya. Jadi software ini adalah sekumpulan perangkat lunak atau sekumpulan aplikasi ini yang programnya itu memberitahu komputer cara menjalankan perintah-perintah tertentu, ya. Jadi software itu intinya adalah perangkat lunak atau software aplikasi, ya. Nah, ada beberapa kategori utama dalam software. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Kalian tahu apa itu sistem operasi? Sistem operasi tahu? Android, Windows, itu langsung contohnya, ya. Nah, nanti aja saya bahas ya. Ini ada 3 kategori utama, sistem operasi atau operating system, kemudian ada software aplikasi, kemudian ada software utilitas, ya. Nah, ada 3 ya. Nah, next, pertama ada sistem operasi di sini. Saya next langsung ya. Ini. Jadi di sistem operasi, apa sih sistem operasi itu? Ayo. Baca dong ya. Jadi sistem operasi adalah software yang mengelola seluruh sistem komputer. Jadi teman-teman, kalau komputer itu tidak ada sistem operasi, maka komputer itu tidak akan hidup, tidak akan bisa digunakan. Nah, contohnya apa? Contohnya di operating system atau sistem operasi pada komputer itu di sini ada 3. Windows, Linux, Mac OS.
sudah pernah pakai Windows? Sudah. Sudah pernah pakai Linux? Belum. macOS? Belum. Nah, apa sih perbedaan ketiga ini ya? Perbedaan ketiga ini ya. Yang pertama di situ untuk Linux. Linux ini sistemnya open source. Open source itu berarti apa? Dia gratis, ya, free. Jadi, ketika kita memakai sistem Linux, kita bisa merubah tampilan sesuka kita. Mau menunya diganti warna biru, ada transparannya. Pokoknya bisa didesain sesuai kemauan kita. Bahkan kita juga bisa membuat sistem operasi Linux sendiri. Gitu. Itu namanya sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux contohnya apa aja? Banyak. Ada Linux apa? Ada Ubuntu, Mint, terus ada Kali Linux dan lain-lain. Dan sistem operasi Linux ini lebih kompatibel, lebih terpusat. Misal kalian suka yang ringan-ringan, komputer yang ringan, kalian bisa install Linux apa? Linux Mint, Linux Ubuntu. Jadi dia fokus, nggak banyak aplikasi di dalamnya. Cuma aplikasi perkantoran aja, kayak ngetik-ngetik kayak gitu. Kalian suka hacker, ada nanti Linux-nya, namanya apa? Kali Linux. Gitu. Itu di dalamnya sudah ada software atau aplikasi tentang hack-hack gitu ya. Oke, gitu. Belum pernah coba? Nanti kita coba ya. Nah, kemudian ada dua ini, Windows dan macOS. Windows dan macOS ini dia legal ya. Jadi sifatnya tidak open source atau berbayar sebenarnya. Nah, kalian kan pernah pakai komputer. Komputer kalian bajakan atau berbayar? Berbayar ya? Berbayar dong ya kita ya. Jadi apa sih bedanya komputer berbayar atau Windows berbayar dengan tidak? Ya, yang pertama adalah sistem keamanannya ya. Kemudian apa lagi? Sistem kecepatannya, operasinya. Jadi kalau Windows kita berbayar itu kalian tahu booting, prosesnya itu lebih cepat daripada Windows yang bajakan kayak gitu ya. Oke. Next, lanjut. Ya, lanjut kita ya. Nih. Jadi ini, tiga ini adalah contoh sistem operasi di komputer. Sedangkan yang di sebelah sini adalah sistem operasi di handphone. Ada Android, ada iOS. Ya, udah pernah tahu kan ini kan ya apa? Oke, kita lanjut. Kemudian ada software aplikasi. Software aplikasi, ini ada Microsoft Office. Microsoft Office itu banyak ya teman-teman ya. Cuma nanti dalam materi kita akan tiga materi yang akan kita bahas, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ya. Kemudian ada software Google Chrome juga. Google Chrome buat apa? Mencari informasi atau buat browser ya, buat kita ngecari-cari. Oke, next. Nah, di sini ada utility. Program yang berfungsi untuk memelihara dan mengelola kinerja komputer. Nah, kira-kira apa itu? Antivirus, oke ya. Contohnya yaitu antivirus ya. Antivirus ini sepatutnya kalian sudah cukup membawa antivirus komputer. Jadi tidak perlu memasang antivirus lain gitu. Jadi di antivirus di Windows sendiri itu kita sudah punya yang namanya antivirus ya. Nah, sekarang untuk zaman sekarang lah ya, untuk antivirus di Windows itu sudah cukup bagus. Jadi tidak perlu menginstal antivirus lain-lainnya. Kenapa? Karena nanti akan memperlambat kinerja komputer kalian ya. Gitu. Kadang kan kita kalau beli di toko komputer itu kan sudah terinstall antivirus kayak Avast, Smadaf dan lain-lain tuh. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting karena Windows kita sudah ada antivirus, sistem operasi kita sudah ada antivirus. Jadi kalau bisa itu dihapus saja. Gitu ya. Oke. Next, brandware yang terakhir. Apa itu brandware? Contohnya? Pengguna apa? Pengguna komputer. Contohnya?
Manusia, ya. Contohnya yaitu manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer itu sendiri. Nah, apa contoh profesi yang termasuk dalam kategori brainware? Apa? Data analis. Oke, bisa masuk. Terus operator komputer. Nah, jadi kalian ini kan nanti belajar pengantar aplikasi komputer. Kalian bisa ikut uji kompetensi tentang operator komputer, gitu ya. Next, programmer. Apalagi? Sistem analis yang tadi disebutkan oleh salah satu teman kita ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu materi ya, materi singkat dari saya untuk pengenalan sistem komputer. Nah, kira-kira ada yang tanyakan untuk teman-teman semua? Cukup? Cukup? Sudah jam berapa ini? Udah lama ya? Nanti saya cut. Baik, ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, di sini saya akan menjelaskan tugas ya, tugas minggu pertama atau minggu kedua lah ya, pertemuan kedua. Tugasnya nanti dikumpul di minggu ketiga atau pertemuan ketiga. Tugasnya apa? Yang pertama, kalian buat rangkuman sejarah komputer yang sebelum tahun 1940. Tadi kan kita sudah menyaksikan tuh sejarah komputer sesudah tahun 1940. Nah, jadi kalian nanti membuat rangkuman gimana sih sejarah komputer sebelum tahun 1940. Kalian juga harus tahu ya bentuknya ya. Oke, itu aja. Nanti dibuat rangkuman, kemudian dikumpulkan dalam bentuk hard copy, dibawa minggu depan dan dipresentasikan. Oke? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya. Oke. Biar saya pimpin aja. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar aplikasi komputer pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Antakusuma. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.